Makanya saya pengen jangan lama-lama ya, sebelum Antikristus harus sudah mati. Kalau bisa ya, kalau Tuhan izinkan. Saya mau tanya, kita kan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika sudah mati kan kita di Firdaus katanya kan Kak. Berarti surga itu sudah ada atau belum Kak? Surga itu nanti ketika kita bersatu di dalam kodrat ilahi yang penuh, sebagaimana yang dikatakan 1 Petrus 2, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itulah surga bagi kita. Kalau sekarang surga itu ada nggak? Ada, tetapi itu untuk Allah. Bagi kita yang meninggal dalam Tuhan, kita belum ke surga. Kita ke tempat penantian, kita ke Firdaus. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang menghakimi, lalu kemudian langit bumi baru, maka Yerusalem baru turun dari surga, jemaat-jemaat Allah yang telah dikuduskan, di mana dosa tidak ada lagi, penderitaan tidak ada lagi, maut tidak ada lagi, keadaan yang seperti itulah di langit bumi yang baru disebut surga bagi kita. Karena surga itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi orang meninggal ke Firdaus, mereka masih di depan surga, belum mengalami surga. Nanti ketika masa pemulihan tiba, langit bumi baru, segala sesuatu sudah dihakimi, disitulah surga itu dinyatakan. Tujuan seperti keadaan yang semula, pemulihan. Gitu. Ya, oke Kak. Ya, oke. Kasih Kak. Thank you. Ya, orang percaya Yesus akan ke Firdaus, menanti surga. Orang tidak percaya Yesus mengawang-awang di alam maut. Maka semua orang harus memberi diri buat percaya. Kok banyak kali yang naik, udah mulai sakit kepala aku loh. Aku tadi sebenarnya mau mulai live ini tuh sakit kepala teman-teman. Cuma sayang kali waktuku ini gak aku gunakan buat mengajar kan. Besok aku soalnya ndak iso. Noel. Halo? Nah, lagi itu di gunung ada. Bo. Ya karena sayang waktunya nggak digunakan kan. Jadi besok aku tinggal posting aja. Silakan, it's me aja. Ya, halo Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Ini Kak mau tanya dong. Pernah sih dengar pengajaran juga di gereja atau dimanapun itu tentang mempelai Kristus. Terus kan di situ banyak banyak jadi pertanyaan juga dari agama yang seberang. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita ini menikah sama Tuhan Yesus kita? Kok kita menikah sama Tuhan? Nah, itu kan menjadi perdebatan. Kenapa kita disebut sebagai mempelai? Itu Kak. Oke. Bagus ya pertanyaannya ya. Wahyu 19 ayat 7 ya. Tentang mempelai perempuan, perjamuan kawin anak domba. Ya dulu juga saya waktu anak sekolah minggu ketika baca kitab itu, apakah nanti Tuhan Yesus akan memilih satu perempuan terbaik di dunia, lalu dia akan menikahinya di surga? Gitu ya. Tidak ya. Kita buka dulu ayatnya. Wahyu 19 ayat 7. Kita berbicara tentang perkawinan anak domba. Oke, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Arti perkawinan dalam budaya Yahudi adalah penyatuan. Beda ya pernikahan dengan perkawinan. Dalam budaya Yahudi, sebagaimana orang kawin menjadi satu, maka perkawinan itu menjadi simbol penyatuan.
Maka di hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya artinya jemaatnya. Jadi perjamuan kawin anak domba dengan mempelai perempuannya adalah persatuan Kristus dengan jemaatnya, yaitu gerejanya di dalam kekekalan dan kekudusan sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Kita baca ayatnya. Rasul Petrus mengatakan apa? Ya. Jadi tujuan kita adalah bersatu dengan Allah. Oke, 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya, mana nih? Kok jarang, kok susah ya ini ya. Kok susah kau ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, jadi memang tujuan kita nanti di akhir zaman adalah kita bersatu dengan Allah. Bersatu itu bukan berarti kita menjadi Allah, tapi kita bersatu intim lagi dengan Allah. Karena dosa itu sudah tidak ada lagi. Karena dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dosa ini tidak lagi menghalangi kita untuk bisa intim dengan Allah. Kita bersatu dengan Kristus. Kita bersatu ketika kita bersatu yang adalah mempelai perempuan. Ketika kita bersatu dengan Kristus, maka persatuan ini, ikatan ini disebut dengan perkawinan. Sebagaimana perkawinan mengikat laki-laki dan perempuan yang tadinya dua menjadi satu, maka perkawinan mempelai laki-laki yang adalah Kristus dengan mempelai perempuannya yang adalah gerejanya membuat Allah dan manusia menjadi satu di dalam kodrat yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka untuk bersatu dengan Dia, kita harus kudus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, menguduskan kita. Kita mendata, kita memperoleh pengudusan, kita memperoleh pembenaran, kita juga memperoleh apa? Penebusan. Sanctification, justification, and redemption. Kita memperoleh itu semua dari Yesus Kristus. Jadi perjamuan perkawinan anak domba itu bukan berarti kita kawin seperti umat abad ke-7, pahami. Kalau umat abad ke-7 perkawinannya mereka maunya yang begitu. Tapi dalam kekristenan perkawinan yang dimaksud di sini adalah bersatunya kodrat Allah. Bersatunya manusia di dalam kodrat ilahi ketika dosa sudah tidak ada. Itulah kekekalan itu. Ketika manusia bisa bersatu dengan kodrat ilahi, maka kita hidup dalam kekekalan karena ilahi itu kekal. Begitu ya. Oh iya Kak, berarti itu nyambung gak sih Kak sama dengan nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Oh, kerajaan 1000 tahun itu sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa gereja. Ya di dalam Wahyu 7 ya. Oh, bukan Wahyu 7 ya. Wahyu 1000 tahun ya. Wahyu 20 ya. Nih. Jadi kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan yang bermakna simbolik. Ya 1000 tahun itu bukan berarti benar-benar 1000. Karena tidak ada kerajaan yang hanya 1000 tahun. Ya, 1000 itu adalah dari gematria Ibrani. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. 10 dalam budaya Ibrani adalah angka kepenuhan. Ya, penuh itu 10. 3 adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 10 pangkat 3 adalah waktu yang penuh menurut ilahi. Nah, kerajaan yang penuh menurut ilahi ini adalah gereja, masa gereja. Ketika Tuhan Yesus naik sampai Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Itulah masa kerajaan 1000 tahun. Dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun itu iblis masih diikat, tidak dilepaskan. Artinya apa?
iblis itu masih ditahan agar tidak bisa menghalangi penginjilan ke seluruh dunia. Begitu. Tapi nanti ketika iblis itu dilepaskan, disitulah kita mengalami apa? Tribulasi, masa penganiayaan besar seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24. Jadi kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun, baru nanti ketika kerajaan 1000 tahun itu akan berakhir, maka terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Ketika penganiayaan itu sudah terjadi begitu hebat, maka Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan menghakimi, membinasakan antikristus, membinasakan orang-orang yang tidak percaya Yesus, lalu membawa orang percaya yang telah mati martir untuk bisa hidup di dalam kekudusan surgawi di langit bumi baru. Begitu ya. Oke, baik Kak. Berarti kerajaan 1000 tahun itu masa sekarang yang kita lagi hidup ini, bukan Betul. Makanya kita bisa menginjili dengan bebas, setan tidak bisa berkuasa atas kita dengan bebas. Tapi nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, iblis itu akan menganiaya kita. Makanya berbahagialah orang yang mati sebelum masa itu. Makanya saya pengen jangan lama-lama ya, sebelum antikristus harus sudah mati. Kalau bisa ya, kalau Tuhan izinkan. Begitu, oke? Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya kamu ya.